saya Raisa. Alif Fikri. Emangnya kenapa? Kenapa sih abang kalau misalkan berantem sama orang mesti bawa-bawa ormas apa segala macem? Abang kan lelaki, hadapinnya sendiri. Udah melecehkan kaum wanita, ajak-ajak orang, ajak ribut orang, nindas kaum yang lemah. Halo, Kak Denny. Halo semua, iya. Jadi hari ini Bentar, Kak. Masuk dulu. Ya, Kak Denny nyampe dulu ngapain? Iya. Aman. apa kabar Ibnu? Alhamdulillah baik. Tangan lu keter, mendingan lu begini deh daripada lu teramok lama-lama. Belum sarapan. Ayo. Nanti. Ya, jadi hari ini ada apa nih ke Komnas Perempuan? Jadi agendanya hari ini saya ke Komnas Perempuan untuk, saya kan nggak didampingi lawyer, saya akan menghadapi sendiri, tapi saya Denis Saresta akan meminta perlindungan yang disediakan negara karena ini saya juga udah bawa bukti-buktinya, karena negara itu udah mikirin kalau perempuan ditindas dan perempuan itu terkadang ada di kondisi yang tidak seimbang untuk akses to justice ya. Ini saya udah bawa bukti-buktinya. Kalau Bang Rasman itu telah melecehkan. Pertamanya, kemarin kan saya nggak marah kan, karena saya nggak nonton video fullnya. Saya tuh cuma nonton video yang ini loh. Jadi saya tuh hari ini minta perlindungan oleh negara, minta advokasi dari lembaga negara. Kan jargonnya Komnas Perempuan itu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah makanya itu saya, bentar saya sambil cari videonya ya. Makanya itu saya meminta perlindungan dari negara ke Komnas Perempuan. Saya cari videonya. Gedein volumenya. Cerita ini pun gede. Saya tak suka pula saya gede-gede, takut saya. Ada ke atasnya gitu. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah. Tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini, Alif. Begini wow katanya. Bukan mengimitasi, bukan kita mau mendiagnosa merendahkan agama, tidak. Kira-kira begitu. Saya, kalau mau komen tentang saya, kasihlah satu tempat. Jangan di atas tempat tidur. Masa bangun tidur yang terbayang dia Asman? Ngeri juga saya ini. Jangan-jangan saya dibawa mimpi nih. Ada pula di situ lagi saya mau mendaftar yang ke-8, nggak disebut. Kalau dia bilang Bang Asman saya mau daftar, saya datangi kau. Oh mau saya, mau kali saya. Saya pikir macam mana jagonya nih. Kalau dia mau jadi istri ke-8, kan kalau memang ke saya arahnya itu Dennis, ayo. Tidak usah kau yang datang, saya yang datang. Suruh kali saya ini mau kau. Kita coba siapa yang jago nih. Urusan yang itu gitu. Urusan yang itu. Oke, videonya udah habis ya. Saya akan bacain lagi secara lisan biar lebih jelas. Kenapa saya marah dan terutama kenapa saya mengadukan ini ke Komnas Perempuan, karena saya tidak mau pakai pengacara, saya akan melawan sendiri, tapi saya meminta perlindungan dari Komnas Perlindungan Wanita, Komnas Perempuan. Ini akan saya bacakan ulang. Yang mana sini Alfi?
Bang Asman bilang, bangun tidur dari tempat tidur bahas saya, baju pun you can see. Emang kenapa kalau misalkan gue pakai baju you can see? Ingat ya, pelecehan itu terjadi bukan karena baju, tapi karena otak lu sama tingkah laku lu. Lu melecehkan gue secara gestur, dan lu itu ngomong di publik, di tempat yang lu tahu lagi direkam saat preskon. Dan ingat, itu gue gak marah saat itu. Tapi saat mama gue nonton itu, emak gue marah sama gue. Dan emak gue, kasihan gue sama emak gue gak tega. Lu gak pantas bang, apalagi anda itu adalah pengacara yang harusnya jadi panutan, bukannya malah melecehkan wanita. Kalau misalkan ini dibiarin, menurut gue, nanti akan ada jadi orang, jadi contoh yang tidak baik untuk publik. Jadi menurut gue, Bang Asman harus dikasih efek jerak karena telah melecehkan kaum wanita. Jangan karena anda pikir wanita di luar sana terjadi pelecehan karena bajunya bang. Bukan, banyak yang tertutup juga banyak yang terjadi dilecehkan. Tapi itu terjadi karena adanya otak kotor seperti Bang Asman. Terus dia bilang lagi, mau maaf nih, cerita ini pun gede sambil menunjuk area dada. Saya nggak suka yang gede-gede, takut saya. Itu yang saya tahu. Gede itu kelapa. Emang kenapa kalau misalkan gede, besar, Anda tidak boleh menghina orang secara feminis, seksualitas, ataupun apapun itu. Hah? Apa? Oh ya, apapun itu. Terus dia gitu, ada juga yang dia bilang, ada juga yang dia bilang ada juga yang dia bilang sambil menunjuk area dada. Terus dia bilang, saya tidak suka pula yang gede-gede, takut saya itu. Yang saya tahu gede itu kelapa pak. Itu maksudnya apa? Anda tidak boleh menghina fisik kaum perempuan. Itu sudah termasuk penghinaan secara seksualitas. Dan Anda itu merendahkan kaum perempuan. Emang kenapa? Gede, kecil, itu adalah perempuan. Ingat loh bang, siapa yang melahirkan abang kalau bukan kaum perempuan? Abang jaga mulut abang saat ini. Beneran deh, mama saya tuh nonton video fullnya. Ingat tuh, ini karena perkataan abang di depan muka umum. Abang sebagai pengacara tidak pantas ngomong gitu. Walaupun bukan pengacara, siapapun itu, lelaki di luar sana tidak pantas menghina orang secara, apalagi mengkonotasikan buah dada dengan buah-buahan. Ingat ya, menghina saya maupun perempuan lain. Terus begitu, kalau istilah kami, bongkar mesin di kampung. Bongkar mesin itu apa bang? Maksudnya bang, abang ingat kan, abang juga punya istri. Abang juga punya anak. Terus begitu, apa mau anak abang sama istri abang dikatain bongkar mesin? Dan ingat ya, abang itu terlahir dari rahim seorang wanita bang. Ingat itu bang. Terus begitu, itu tidak pantas dibicarakan di tempat umum. Karena itu merendahkan perempuan yang menjadikan komoditas perempuan yang diperdagangkan. Ingat atas kalimat ini. Kalau Dennis sih saya maklumin nggak ya? Mana sih? Kalau memang dia sayang sama saya, wahai Dennis yang cantik, saya pecinta buah mangga. Saya tidaklah pecinta buah pepaya. Kalau pepaya turun ke bawah, jatuh cepat kali tertangkap. Apa maksudnya bang? Maksud konotasi abang apa? Abang tidak boleh menghina wanita, menghina saya. Saya ini masih single loh bang. Masih single, belum punya pacar. Kemarin sempat deket, malah nggak jadi deket gara-gara abang nih. Ini saya serius, saya nggak bercanda. Saya marah besar sama abang. Ini semua karena abang. Keluarga saya, kakak saya, semua nonton apa yang abang perkatakan, yang abang recehkan di depan muka umum. Terus begitu pada menit 28, abang juga bilang, kalau Denny sih saya maklumin ya, anak baru kemarin lah kira-kira, pansos dugaan saya, centang biru juga enggak. Kalau itu mah masalah centang biru mah, saya udah pernah centang biru, tapi aku hilang. Terus dia gitu, mana yang bayar-bayar itu?
Nah, terus begitu yang paling saya marah, si Bang Asman bilang, kalau mau mendaftar, saya datangi kau. Mau saya ini nggak mau bang. Abang juga kadang-kadang jangan kegeeran nggak bang? Gitu bang. Abang boleh GR, tapi nggak boleh menghina di depan muka pabrik. Mau kali saya pengen macam mana jagonya ini. Mau maksudnya apa konotasinya? Mau ngetes sejago apanya gua. Tapi bagian yang itu, dia bilang. Itu apa bang maksudnya bang? Cewek itu bukan buat dijadikan mencoba-coba untuk barang itu, buat bagian itu. Cewek itu bukan barang bang. Wanita itu bukan barang, garis bawahi. Anda tidak boleh merendahkan wanita dan menganggap wanita itu sebagai barang. Bolehlah kita coba, emang kita apaan dicoba-coba? Kita coba siapa yang jago, kata dia. Urusan yang itu gitu. Anda tahu semua kan konotasinya di mana? Di mana lagi kalau bukan maksud si abang diranjang. Abang jaga mulut abang. Abang itu merendahkan kita sebagai kaum wanita. Saya tidak bisa dicoba-coba dan saya nggak pernah dicoba-coba. Mama saya marah besar loh. Kasihan mama saya. Udah tua nontonin ginian. Terus udah gitu, dia juga ada bilang, urusan gitu, walaupun kau bukan tipe saya, dalam hati saya, abang juga bukan tipe saya kali. Abang bukan saya. Saya paksa-paksakanlah. Walaupun saya bukan tipe Bang Rasman, dia bilang dia mau paksa-paksain sama gue. Wanita itu bukan gitu bang. Wanita itu dicintai, disayangi. Bukannya dicoba-coba, dipaksa-paksain. Emang kita apaan? Kita barang. Terus udah gitu, mana tuh tipe abang? Biniku pun tahu dia bukan tipeku, cuman ku paksakanlah. Walaupun cinta ini adanya namanya cinta dipaksa, nggak apa-apa. Saya terlanjur rasa lengket, kata dia. Apa maksud abang apa yang lengket? Apa yang lengket? Coba abang jawab. Emangnya saya minum lem? Apa yang lengket bang? Jawab. Abang itu merendahkan kaum wanita dan membawa-bawa, mohon maaf, seperti bawa dada dan segala macam. Itu tidak pantas keluar dari mulut Anda. Anda melecehkan dan menghina saya, seolah-olah saya itu bisa dicoba dan kaum wanita lain juga bisa dicoba. Dan abang ingat ya, abang itu adalah public figure, public enemy. Tapi abang itu mengaku ngomong itu di depan masyarakat luas, di depan umum. Penghinaan dan pelecehan terhadap saya dan seluruh kaum wanita di depan umum bang. Jangan sampai kalau ini tidak dibiarkan, tidak dibawa ke ranah hukum, ini akan menjadi contoh yang tidak baik dan orang-orang akan ngikutin seperti abang. Dan masyarakat akan menganggap kalau ini tidak dilanjutkan ke hukum, ke ranah hukum, masyarakat akan menganggap omongan-omongan seperti ini, seperti bongkar mesin, seperti lengket, ngomongin buah mangga, buah pepaya jatuh ke bawah, menghina-hina seperti itu akan dianggap wajar oleh masyarakat luas. Kalau abang tidak ditindaklanjuti secara hukum, abang harus dapat efek jerak gitu. Terus udah gitu, itu tidak pantas dibicarakan di tempat umum ya bang, ingat ya. Karena itu merendahkan kaum perempuan, menjadikan komoditas perempuan yang diperdagangkan. Emangnya abang kira siapa bisa jual beli perempuan? Kita perempuan tidak bisa dibeli bang. Terus begitu dia ada bilang lagi, menit 15.58 ingin mendaftar tapi bukan ke saya. Ya emang bukan ke abang, pede banget. Saya seandainya Dennis bilang, bang saya mau mendaftar yang ke-8. Wah saya kejar, kata dia. Yang penting syaratnya jangan mahal-mahal, iya kan? Karena ini tidak tipe saya. Kalau suka di hati, berapa M pun kita bayar bos. Lu kira cewek bisa dibayar? Bang Rasman Nasution, dengan ini saya Dennis Teresa menyatakan, kita para kaum wanita tidak bisa dibayar. Apalagi saya, Anda tidak bisa melecehkan kaum wanita, saya atau siapapun di depan umum. Apalagi masalah bayar-membayar. Kita sudah berjuang sebagai kaum wanita dan tidak patut Anda bilang kita bisa dibayar. Itu tidak pantas Anda bilang gitu. Kita sebagai wanita tidak bisa dibayar bang. Itu termasuk pelecehan. Dan ini perlu ditindaklanjutkan secara hukum karena benar-benar akan menjadi contoh benar yang buruk bagi masyarakat. Enak amat nanti semua orang, semua cowok-cowok gampang banget bilang, gampang kok bisa dibayar. Kita nggak bisa dibayar bang. Jaga mulutmu Rasman. Terus udah gitu
apapun ya, sekali lagi ya, apapun bentuk payudara seorang wanita itu tidak boleh dihina. Tidak boleh dihina, ingat. Dan wanita itu tidak bisa diperjualbelikan, dan wanita itu tidak pantas untuk Anda ucapkan dibayar. Kita sebagai wanita tidak bisa dibayar, Bang. Jaga mulut Anda. Anda benar-benar kali ini Bang Rasman harus dikasih efek jera gitu. Ini tentang masalah pelecehan seksual ya. Oke. Yang kedua, terhubung hinaan Bang Rasman terhadap saya cadel. Ingat ya Bang ya. Abang katain saya cadel, saya bilang saya cadel, semua bilang saya cadel, bukan berarti saya nggak terima. Bukan berarti saya terima maksudnya. Karena pilihan saya cuma dua. Saya menangis di kamar, karena dikata-katain seluruh Indonesia saya cadel, saya menangis di kamar. Atau pilihan saya yang kedua adalah saya berjuang, saya hadapin untuk bisa membayar semua gaji-gaji karyawan dengan cara saya kontenin, saya sengajain. Tapi dalam hati bukan berarti saya senang. Saya lebih memilih dikatain cadel, saya lebih memilih saya untuk menjadi wanita yang kuat untuk menghadapi semua itu. Jadi saya pilih untuk menjadi wanita yang kuat daripada saya nangis di kamar. Gitu Bang, bukan berarti saya nggak terima. Bang Rasman menghina di postingan Abang, semuanya saya dikatain cadel. Jadi kalau yang ada cadel lah, lidahnya bengkok lah, apa, segala macam, lidahnya bengkok atau stroke, segala macam, banyak buktinya Bang. Dan menurut saya itu adalah sebuah penghinaan dan saya tidak terima. Karena cadel itu adalah disabilitas. Ya, ingat ya, disabilitas. Itu siapa sih orang yang mau terakhir cadel? Coba gue tanya sama kalian, buat semua orang yang cadel di luar sana. Emang lo mau terakhir cadel? Terakhir sebagai disabilitas? Tidak mau kan? Nggak ada orang yang mau terakhir cadel Bang. Abang ingat itu Bang. Dan saya sekali lagi saya bilang, kenapa saya selama ini saya bikin konten aja cadel apa segala macam? Karena pilihan saya cuma dua. Masa saya harus nangis di kamar atau saya hadepin? Kalau saya memilih saya hadepin demi gaji karyawan saya jadikan konten sekalian. Gitu. Saya memilih tegar. Tapi buat yang buat orang-orang yang di luar sana yang cadel, saya satu keluarga cadel loh Bang. Abang jangan sembarangan ngomong. Abang itu menghina fisik, menghina disabilitas saya, dan melecehkan saya secara feminis seksual di depan publik. Abang ingat itu. Dan menurut saya abang sudah harus diproses ke ranah hukum karena ini. Kalau enggak abang akan menjadi contoh yang tidak baik. Oke. Ada pertanyaan? Ya, sebelumnya udah konsultasi mungkin dengan rekan-rekan terkait ingin melaporkan Bang Rasman ke sini. Enggak, saya ini konsultasi sama Bang Rasman. Enggak sama yang lain, kawan-kawan lain. Minta pendapat ini secara hukum, iya, karena kan kamu di sini pandangan. mungkin tidak didampingi oleh kuasa hukum, mungkin dari garis apa nih, sehingga kamu yakin bahwa ini bisa dilaporkan. Artinya sudah mempelajari hal ini belum sih? Gitu. Kalau saya tidak mau ke pengacara, makanya saya meminta ke perlindungan negara, Komnas Perlindungan Perempuan, gitu. Karena saya kan nggak didampingi, jadi saya meminta ke Komnas Perlindungan Negara, gitu. Duitnya udah habis kan kemarin habis DP Rambo, gitu. Jadi nggak bisa bayar pengacara. Kecuali kalau ada pengacara yang mau bayar saya nggak apa-apa deh. Kemarin sih banyak yang nawarin, udah saya lelang 50 pengacara. Yang bayarannya paling mahal mungkin bisa jadi pengacara saya. Gitu. Tapi yang paling saya kesel tuh ini loh. Sebenarnya saya sih orangnya kan termasuk cuek ya. Yang paling saya sebel, mama saya nonton, gitu loh. Ya gitu, jadi kasihan ke mama sayanya. Kalau saya kan dari dulu kan tahu sendiri kan, paling sayang sama mama saya. Saya mah sama siapa aja juga nggak takut. Kalau sama mama saya jujur saya takut, gitu. Dan mama saya nonton, dan saya bilang, ini apa maksudnya? Semalam dia WA saya. Kayak gitu. Yang kemarin yang di Kopi Joni yang saya nonton kan cuma ini doang, sebagiannya doang. Ternyata fullnya di belakang ada lagi. Gitu. Karena saya kasihan sama mama saya, makanya saya marah. berarti sekarang udah nggak sayang lagi dengan Bang Rasman. Udah enggak. Udah Enggak. Terakhir semalam. Berarti all out nih. All out. Karena dia sudah karena Bang Rasman Nasution telah melecehkan saya di depan publik
Dan dia bilang wanita itu bisa dibayar gitu konotasinya. Kalian mengerti sendiri kan dari kata-kata dia gitu. Lambonya ditarik dong? Hah? Lambo. Lambonya ya masih nunggu dia lunasin sampai hari Sabtu. Saya kasih batas. Gitu. Saya mau tes juga kemampuannya dia kan beneran mampu atau tidak gitu loh. Kemarin juga sempat menanyakan kepada pakar hukum lainnya bahwa Rasman mengatakan seperti itu bisa dilaporkan. Kan? Berarti saat ini Denis pure dari Denis sendiri ingin melaporkan atau memang sudah ada komunikasi dengan rekan-rekan pakar hukum lainnya sebelumnya? Enggak, saya sendiri dan saya meminta ke perlindungan Komnas Perempuan untuk membela saya karena saya tidak mau pakai pengacara. Karena saya maju sendiri. Dan karena kenapa saya maju sendiri? Karena saya yakin saya benar. Gitu, dengan ada bukti-bukti. Saya ngomong kan by bukti ya. Untuk alasan konkretnya akhirnya melaporkan? Karena dia telah melecehkan saya dan seluruh kaum wanita Indonesia dengan cara ngomong bongkar mesin, buah pepaya jatuh ke bawah, buah mangga, terus begitu apalagi tadi selain bongkar mesin, lengket. Itu apa konotasinya kalau bukan Anda melecehkan wanita? Gitu. Dan Anda seperti ngomong kalau misalkan wanita itu bisa diperjualbelikan. Saya nggak bisa diperjualbelikan, wanita tidak bisa diperjualbelikan. Saya bayar, dia bilang wanita tidak bisa dibayar. Gitu. Tanya lagi? Ya mungkin nanti masuk dulu aja setelah dari dalam mungkin nanti bisa konvers lagi. Jadi saya hari ini mau mengambil jadwal dulu. Kalau misalkan bisa ya langsung hari ini. Kalau nggak itu. Oke. Sip. Kak, boleh dilihatin Kak? Buktinya. Iya. Kak, dipegang aja ambil. Agak ke atas kayak. Oh ya. Ya oke Kak, lanjut lagi Kak. Ya lagi Kak. Ya lagi Kak. Oke. Siap. Ya. Cukup? Satu lagi ya. Oh, baca juga tulisannya, Bang. Iya. Cicipin aja deh mendingan deh. Ada. Iya. Nah, sekarang gini ya. Akan media. Jadi kemarin ada dua orang yang mau saya laporkan lah ya. Satu dari siapa sih itu pengacaranya Bang Rasman yang bilang dia punya pulau, namanya siapa sih? Bukan si Oh, Ibu Ida. Ida. Nah, si Ibu Ida. Jadi saya tidak terima sama apa yang Ibu Ida katakan kepada saya, gila dan hatinya tidak baik. Dan satu lagi Bang Rasman. Tapi kalau misalkan sama Bu Ida ya udahlah, saya juga kasihan namanya orang tua. Saya dan dia udahlah, memang menurut saya emang dia gitu orangnya ya. Kayaknya emang kasihan lah ya. Saya meminta permohonan maaf secara terbuka aja. Kalau sama Bang Rasman, saya akan tindak lanjuti terus. Berarti target utama tetap Bang Rasman? Oh Bang Rasman, karena dia sudah bukan lagi melecehkan kaum wanita dan dia sudah membuat onar di tempat umum, membuat onar berkali-kali. Masa di pengadilan negeri dia bisa membuat onar teriak-teriak seperti itu? Nggak boleh dong, pengadilan negeri itu kan adalah tempat yang harusnya dihormatin. Tempatnya pengadilan negeri kan instansi itu adalah bagian-bagian dari negara yang menjaga masyarakat. Kok lu berani ngoceh-ngoceh teriak-teriak di situ, nantangin Dokter Richard di situ sampai Dokter Richard terpojok. Dia bawa orang rame-rame, si Dokter Richard sendirian, dimaki-maki, dibentak-bentak. Saya tidak terima itu. Saya sebagai pembela kebenaran dan keadilan saya sangat tidak terima. Dan itu sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia teriak-teriak memaksa masuk ke Kopi Joni ke orang yang di depannya itu. Sekarang dia pada nonton kan? Nanti video tayangin. Dia bentak-bentak masuk, padahal dia tuh udah gak dikasih masuk. Karena dia udah nggak diterima, ya sudahlah. Karena ya mereka takut akan ancamannya itu. Dia diancam-ancam, dibilang mau dilaporin, terus dia bilang ke orang Kopi Joni, kau akan kulaporkan ke polisi. Itu kan orang kecil, rakyat kecil. Masa rakyat kecil tindas juga sih? Menurut saya udah nggak bener dia. Awalnya lucu buat saya kemarin-kemarin, iya kan? Abangku sayang apa segala macem. Sekarang udah nggak lucu lagi.
Udah nggak lucu lagi, benar-benar sudah tidak lucu. Karena yang dia lakukan adalah menindas yang lemah. Dia tahu dokter Richard takut sama dia, ditindas habis sama dia. Kemarin dimaki-maki, dibentak-bentak. Coba dia kemarin ketemu saya, mana ada kayak gitu. Iya kan? Disuruh bayar Rambo, kicep dia. Nggak ada duitnya kali ya. Terus udah gitu, habis itu dia bentak-bentak si orang Kopi Joni. Ini yang kedua, ini saya nggak suka. Dia bilang, saya adalah pengacaranya Hercules apa segala macem ke tukang yang di Kopi Joni itu. Emangnya kenapa? Kenapa sih abang kalau misalkan berantem sama orang mesti bawa-bawa ormas apa segala macem? Abang kan lelaki, hadapinnya sendiri. Udah melecehkan kaum wanita, ajak-ajak orang, ajak ribut orang, nindas kaum yang lemah. Yang ketiga, kekerasan abang adalah Anda injak-injak dan tindas tukang parkir yang di mana? Batam ya? Batam ya? Beda ya? Yang di Batam, pengadilan Batam. Itu juga tempat pengadilan, Bang. Tempat instansi yang mana harusnya abang hormati. Masa tukang parkir abang maki-maki, abang bentak-bentak? Nggak boleh lah bang kayak gitu. Dia kan kerja bang di situ, dia menjalankan tugasnya. Abang malah minta privilege. Emangnya abang siapa minta privilege? Bapak Presiden kita aja Pak Jokowi tidak pernah minta privilege apa-apa. Bapak itu bukan siapa-siapa. Bapak itu ahli hukum yang harusnya jadi panutan, bukan malah membuat onar di mana-mana bang. Ingat ya bang ya. Dia menindas yang lemah seperti tukang parkir apa segala macam, dan menurut saya sudah sangat tidak pantas. Dan kepada seluruh lawyer advokat Indonesia, mohon kalian cek backgroundnya, ijazahnya, karena dia tidak pantas menurut saya jadi lawyer, dan karena dia tidak pantas untuk jadi contohan publik. Berarti ada kemungkinan untuk melaporkan ke Dewan Kehormatan Lawyer Iya. terkait attitude. Akan. Karena dia sudah serius, karena dia sudah melecehkan saya di depan publik. Dan ditonton mama saya, itu yang parah sih. Saya nggak suka banget, saya kasihan sama mama saya. Saya mungkin kuat, tapi kalau mama saya kan udah tua. Kan saya sangat sayang sama mama saya. Saya padahal udah bilang mama saya jangan nonton berita apa-apa segala macam. Tapi mama saya dikirimin sama semua teman-temannya. Kayak gitu, dikirimin sama semua teman-teman mama saya. Ini ada yang ngomongin gini tentang anak lo. Bapak saya udah tua, semua kepikiran. Bapak saya kan pengusaha, punya toko di Glodok, semuanya orang-orang pada ngomongin tentang ini, tentang dibilang bongkar mesin lah, apa segala macam. Jujur, jadi bongkar mesin segala macam. Jadi ini urusannya bukan sama saya lagi, karena saya paling nggak bisa lihat mama saya sedih. Tujuan hidup saya adalah bikin mama saya bahagia, bener kan? Kenapa saya kerja terus? Buat bikin mama saya senang sama karyawan saya, sama anjing saya, Coco Cici. Oke, dengan adanya Rasman ini yang baru ini, akan tetap mengawal kasus yang awalnya itu. MZ, Nah, Medina akan tetap saya kawal, cuman kan kalian nggak tahu aja, iya kan? Tetap saya pantau semuanya, kayak gitu. Dan saya yakin Medina juga akan dapat efek jerak. Saya yakin, percaya omongan saya. Karena gue jenis karena pembayar kebenaran, dan saya akan tidak diam kalau saya akan tidak tinggal diam kalau ada sesuatu yang tidak benar. Ini pengacara sama kliennya sama aja, kayak gitu. pengacara juga sekarang sudah dipecat nih oleh Kim Hakim. Udah tahu belum? Iya, ya bagus lah, berarti Kim Hakim udah sadar akhirnya ya. Akhirnya Kim Hakim sadar. Ya, saya senang juga sih setelah sekian lama, berapa lama tuh Kim Hakim sadarnya. Gitu. Ini jadi Bang Rasman ini kan udah kelihatan ya. Kliennya kok pada kabur semua sih? Kim Hakim kabur, Dokter Richard kabur. Gimana tuh Bang nasibnya Bang? Introspeksi diri nggak mau, tiap hari ngomongin yang aneh-aneh, malah melecehkan orang. Kayak gitu, menurut saya sangat amat tidak pantas, apalagi yang abang ngomong di pabrik. Yang saya permasalahkan hari ini adalah pelecehan abang terhadap saya. Dan itu bisa dibilang pelecehan abang itu terhadap seluruh kaum wanita, karena abang bilang bongkar mesin. Ingat itu bang, ingat siapa yang ngelahirin anda abang, kalau bukan perempuan. Terkait dia bilang punya pulau, apa sudah tahu pulaunya di mana dan apa nama pulaunya? Pulau, udah bikin gue ketawa. Kan katanya kemarin dia punya pulau. Pulau apa sih bang? Kalau misalkan dia punya pulau, itu Lambo di 14M, ya kecil lah, sisanya berapa duit? 14M, 15M, 16M, belasan M kecil lah. Iya kan? Pulau apa? Dia bilang punya pulau dan punya kebun sawit 2.500 hektar. Saya mau nanya, saya nanya loh, itu kebun sawit apa kebun toge bang? Beneran deh, mana buktinya deh? Terus gitu satu lagi, abang, udahlah bang, stop lah bang, ngaku-ngaku jadi pengacara Pak BG. Kan udah ada klarifikasinya.
di YouTube-nya Kak Uya. Abang tuh jangan ngaku-ngaku. Sekarang pikir deh ya. Abang itu jadi dilantik jadi pengacara. Saya mesti lihat tanggal biar nggak salah. Bentar. Biar nggak salah ya tanggal. Jadi Bang Rasman itu baru dilantik jadi pengacara 15 November 2015. Sedangkan dia kasusnya Pak Budi Gunawan itu di tanggal 10 Januari 2015. Jadi yang terjadi adalah kasusnya Pak BG dulu di tanggal 10 Januari 2015 baru Bang Rasman dilantik jadi pengacara tanggal 15 November. Masuk akal gak? Dia dilantik jadi pengacara, Bang Rasman tuh dilantik jadi pengacara tanggal 15 November 2015, ya kan? Nah, Pak BG itu kasusnya di 10 Januari. Berarti dia jadi pengacaranya Pak BG sebelum dia dilantik dong. Mana bisa sih? Kan pengacaranya itu kan ditunjuk langsung oleh Mabes Polri. Sekarang gini aja deh Bang, kalau memang Abang benar, saya yakin Abang benar. Kalau emang Abang benar, gampang kok. Tinggal tunjukin aja bukti foto Abang sama Pak BG di sidang pra-peradilan bareng Pak BG. Gitu aja. Kan Abang pasti foto-foto. Abang lagi nggak foto-foto. Apa juga difoto. Di Mini Cooper showroom bekas aja difoto. Apalagi Abang ada di sidang pra-peradilan sama Pak BG. Pasti Abang foto. Penuh Instagram Abang sama foto Abang sama Pak BG. Gitu. Iya kan? Terus begitu terkait juru bicaranya Pak Jokowi dan Maruf Amin. Ya mana aja buktinya gitu. Gampang kok ngebuktiinnya, tinggal kasih fotonya aja sama surat kuasa yang asli dari Mabes Polri. Mana udah, percuma lah Abang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh nggak jelas. Kita nggak ada yang percaya kalau nggak ada yang bukti. Kalau ngomong tuh kayak gue, by bukti semuanya. Gitu, jangan asbun. Mari kita tolak pengacara asbun dan mari kita tolak pengacara mesum, berpikiran mesum, karena Abang otaknya mesum menurut saya. Menurut saya Abang otaknya mesum karena Abang merendahkan saya kembali lagi, merendahkan saya ngomongin masalah seksualitas dan feminis di depan masyarakat umum dan itu tidak pantas. Apalagi Abang pengacara loh, ingat tuh. Dan dipertontonkan banyak orang. Berarti Abang dengan sengaja melecehkan saya dan seluruh kaum perempuan di Indonesia dengan cara bongkar mesin. Dan Abang ingat, Abang mengkonotasikan kalau perempuan itu bisa diperjualbelikan dengan ngomong jangan mahal-mahal saya. Gitu. Man juga sering gonta-ganti klien, sering dipecat, dan saat ini sekarang banyak musuhnya nih. Siapa? Karena sering berantem Rasman, sering dipecat juga, sekarang jadi banyak musuh. Ini gimana tanggapannya? Ya menurut saya memang sudah jalan Tuhan dia seperti itu. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dan kalau misalkan Bang Rasman mau nyalain orang ya nggak bisa. Dia mau nyalain saya kan, dia laporin saya karena podcast saya. Orang saya undang dia kok. Saya telah mengundang, bukan saya mengundang, maaf dia meminta saya mengundang dirinya di depan kalian, di depan wartawan. Dia meminta saya mengundang dirinya. Jadi Bang Rasman meminta Dennis mengundang Bang Rasman di kanal YouTube saya. Dan langsung saya undang saat itu juga. Bener ya Bang? Saat saya pulang dari Bandung. Oke, janji. Dia bilang, iya saya akan datang. Iya kan? Di depan kalian loh itu dia bilang. Habis itu saya WA terus. Saya ada WA dia terus. Berapa kali? 5 kali. Dia bilang dia akan datang. Terus begitu ditanya mau wawancara lagi. Dia bilang dia akan datang. Saya WA dia terus 5 kali. Dia tidak mau datang. Jadi kalau dia mau nyalain saya apa yang terjadi saat ini, itu semua ya salah Abang Rasman sendiri. Siapa suruh dia nggak mau datang? Makanya Bang, jadi cowok tuh tepatin janji. Abang ke Kopi Joni bisa. Iya kan? Kemarin Kopi Joni bisa tepatin janji. Pas Hotman yang ada, bisa aja lu Bang. Pas Hotman yang ada, bisa aja lu Bang. Tahu Hotman yang ada, makanya udah datang. Udah gitu. Abang bisa itu, dilarang masuk, tetap masuk. Abang bisa ke podcast lain. Padahal Abang gak janji-janji datang ke dia. Kenapa ke saya Abang gak berani? Gitu. Abang takut sama tukang bunga. Okay. Iya, gini deh. Kalau ya menurut saya ya, Abang ngapain saya apain. Saya akan hadapi. Saya gak ada takut-takutnya sama Abang.
saya yakin saya benar. Dan semua mata masyarakat juga bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, apalagi polisi Indonesia. Gitu. Oke, sekarang masuk dulu aja lapor ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Pegel sama gue juga. Denis aja mungkin ya. Iya. Halo Denis. Halo. Saya Anton. Jadi, ya, kabar. Harusnya di sini.